Ironi, munafikun dari PKS Kuncoro Pinardi kok malah diangkat direksi BUMN. Haduh. Munafik merupakan terminologi untuk mereka yang pura-pura mengikuti ajaran agama tetapi sesungguhnya mereka memungkirinya. Atau dengan kata lain, orang-orang inilah yang sebenarnya yang merusak agama itu. Lantas siapa sajakah orang-orang yang munafik ini? Ada banyak banget. Tak peduli apa agamanya, suku, ras, golongan, pangkat dan jabatan, serta latar belakang, semua berpeluang untuk menjadi munafik. Bahkan sekelas partai yang mengaku-ngaku sebagai parpol berbasis Islam, PKS saja, banyak juga kadernya yang munafik. Kita ambil adalah contohnya Lutfi Hasan Ishak, mantan Presiden PKS itu pada 30 Januari 2013, diciduk KPK lantaran terbukti menerima suap terkait pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian. Imbasnya PKS dipelesetkan menjadi partai korupsi sapi oleh netizen. Pertanyaannya, apakah korupsi sapi yang dilakukan oleh Lutfi itu merupakan bentuk dari pengingkaran ajaran agama? Betul banget. Kemudian ada mantan Presiden PKS lain, yakni Fatul Sembiring, yang konon katanya adalah seorang pendakwah. Bahkan dia menulis buku mengenai biografi dirinya yang berjudul Sepanjang Jalan Dakwah. Tetapi apa yang dia lakukan malah follow akun bokep. Pertanyaannya, apakah follow akun Parno itu juga merupakan bagian dari dakwah? Tidak, Ferguson. Malah hal itu bertentangan dengan definisi dakwah yang sebenarnya. Dan masih banyak lagi si munafik lainnya yang bercokol di partai itu, seperti Arifinto, anggota dewan yang ketahuan nonton film porno pada saat sidang paripurna. Ada Dian Setiawati, anggota DPR Purworejo, yang selingkuh dengan sesama anggota DPRD. Ada Al-Huda caleg PKS dari Pasaman Barat yang memperkosa anak kandungnya selama 7 tahun berturut-turut. Termasuk juga yang terbaru adalah Kuncoro Pinardi. Dia baru-baru ini ditunjuk sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia. Lalu di mana letak kemunafikan si Kuncoro ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa ia merupakan kader PKS. Pada Pileg 2014 lalu mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 10. Diketahui Kuncoro ini tinggal di Kelurahan Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi dan lahir di Bogor 30 Maret 68 silam. Jadi bisa dibilang ia termasuk nekat mencalonkan diri di kandang banteng itu. Bukankah daerah yang sebenarnya menjadi basis massa PKS itu adalah Jawa Barat? Dan terbukti ia gagal terpilih menjadi anggota dewan kala itu. Nah, sudah jelas-jelas nyaris setiap hari kader partainya nyinyirin pemerintah. Mulai dari si Melambe Mardani Alisera hingga si mantan cagup DKI gagal Hidayat Nur Wahid, kok mau-maunya dikasih kursi di pemerintahan. Partainya juga bisa dibilang berbeda pandangan dengan pemerintah cukup jauh loh. Yang pertama, PKS menolak pelarangan ASN berafiliasi dengan organisasi terlarang FPI dan HTI. Kedua, PKS juga meminta ex-WNI kini yang menjadi anggota ISIS di Suriah sana dipulangkan ke tanah air. Itu artinya apa? Tidak berlebihan kalau partai ini dikatakan sebagai partai pendukung teroris. Jelas-jelas anggota ISIS itu adalah teroris dan tidak mengakui NKRI, kok malah dipulangkan. Pertanyaannya, ini partai mau merusak Indonesia atau mau bikin negeri ini hancur kayak Suriah? Jadi sungguh terlalu, demikian kata Haji Roma Irama. Partainya tidak mendukung pemerintah, bahkan cenderung mau menjatuhkan pemerintah, tetapi dia seperti tidak bersalah duduk di kursi BUMN. Dan konon katanya Kuncoro ini bisa mendapatkan jabatan PT PAL itu berkat jasa Prabowo. Entah apa tujuan Om Prab bikin manuver memasukkan kadrun ke BUMN itu. Apakah terkait ambisinya yang mau bertarung lagi di Pilpres 2024 mendatang ataukah yang lain? Karena ia sama sekali tidak pernah menyampaikan alasan penunjukan Kuncoro ini ke publik. Dan berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di bawah Google, prestasi kader PKS itu juga tidak ada sama sekali. Artinya ini murni orang titipan, bukan profesional. Padahal dulu sempat mencuat kabar bahwa BUMN mau bersih-bersih dari radikalisme, ternyata malah dimasukin kadrun yang partainya pendukung teroris ISIS dikembalikan ke tanah air. Memang banyak paradok di negeri ini, demikian kata Firsa Besari. Hati-hati loh, bukankah Mahfud MD sudah memberikan data pegawai BUMN yang terpapar radikalisme kepada Erik? Lagian juga kok Prabowo malah sibuk ngurusin direksi BUMN sih? Bukannya dia Menteri Pertahanan. Karena ada kasus yang benar-benar berhubungan dengan pertahanan, seperti kasus serangan teroris yang terjadi di Makassar dan Mabes Polri, dia malah diam. Dan ketika anak buahnya Fadlizon menyinyir pemerintah, dia juga diam saja.
Kalau jadi reshuffle kabinet mendatang, mending Prabowo ini saja yang didepak duluan, karena ternyata meskipun dia sudah berseberangan dengan PKS, tetapi hatinya tetap kaderun. Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Ferry Padali. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat